Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, mengonfirmasi bahwa Victor Osimhen tak akan dimainkan oleh Antonio Conte karena dia ingin meninggalkan klub. Antonio Conte sendiri masih belum mendapatkan striker dambaannya, yakni Romelu Lukaku pada bursa transfer musim panas ini. Giovanni Manna menegaskan bahwa Partenopei punya banyak pemain yang bisa diandalkan untuk menggantikan Osimhen. Napoli masih belum menemukan pembeli yang tepat untuk Osimhen, namun Manna meyakini bahwa apapun bisa terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag meredam rumor seputar masa depan Casemiro. Sempat dirumorkan bakal bermain di Arab Saudi, Casemiro disebut tidak akan kemana-mana. Diketahui, performa Casemiro tak konsisten di Manchester United. Mantan penggawa Real Madrid itu mengalami berbagai cedera yang membatasi penampilannya, dan beberapa kali dimainkan sebagai bek tengah. Sehubungan dengan badai cedera pemain Manchester United, kontrak Casemiro di Manchester United akan selesai pada musim panas 2026. Baru-baru ini Ten Hag mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda dia akan pergi. Ia yakin Casemiro akan bertahan di Old Trafford. Manchester United tampaknya semakin dekat dengan kesepakatan perpanjangan kontrak untuk Bruno Fernandes. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari rencana besar Ineos untuk membangun kembali tim dan memperkuat fondasi klub di masa depan. Fernandes siap berkomitmen untuk masa depannya di klub dengan menandatangani kontrak baru yang akan berlaku hingga Juni tahun 2027. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, kontrak tersebut juga mencakup opsi perpanjangan 1 tahun, yang akan memungkinkan Fernandes tetap berada di United hingga dia berusia 33 tahun. Manchester United dikabarkan kembali mempertimbangkan untuk merekrut Evan Ferguson dari Brighton pada akhir musim panas ini. Dilansir dari Daily Star, Manchester United sedang mempertimbangkan nilai sebesar 50 juta pound untuk mengamankan jasa Ferguson. Manchester United khawatir mereka bisa kalah bersaing dengan Chelsea, sehingga Manchester United akan bergerak cepat untuk mengamankan sang pemain. Sementara itu Manchester United memang telah mendatangkan Joshua Zirkzee, namun dia kemungkinan perlu waktu untuk beradaptasi di Liga Inggris. Vitor Roque berpotensi angkat kaki dari Barcelona di bursa musim panas ini. Tim Premier League, Bournemouth disebut siap menampung penyerang Brasil itu guna memaksimalkan poros depan tim besutan Andoni Iraola. Menurut laporan Sport, ada potensi sang pemain bakal merapat ke Bournemouth dengan status pinjaman. Dalam waktu dekat, Roque memang berpotensi menjadi pengganti Dominic Solanke di lini depan. Sebab penyerang asal Inggris sudah memastikan kepindahannya ke Tottenham Hotspur, ada potensi Barcelona bakal melepas Roque ke Inggris guna memberikannya menit bermain. Setelah menuntaskan transfer Emerson Royal dari Tottenham Hotspur, AC Milan kini mengalihkan fokus mereka ke penyerang AS Roma, Tammy Abraham. Calcio Mercato merinci bagaimana Milan akan segera menghubungi Roma untuk memulai negosiasi bagi Abraham. Mereka siap untuk membahas angka dan formula kesepakatan musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Rossoneri ingin mengontrak pemain Inggris itu dengan status pinjaman dengan opsi pembelian, sementara Giallorossi menginginkan beberapa persyaratan mudah untuk mempermanenkan kesepakatan itu. Sebuah pengumuman penting disampaikan Atletico Madrid. Raksasa La Liga itu telah meresmikan transfer Julian Alvarez dari Manchester City. Atletico Madrid dilaporkan mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk mengamankan jasa Alvarez di musim panas ini. Mereka membayar uang sekitar 75 juta euro kepada Manchester City. Angka ini belum termasuk bonus senilai 20 juta euro. Alvarez kemungkinan besar akan menjalani laga debutnya bersama Atletico Madrid di pekan depan. Los Rojiblancos dijadwalkan akan berhadapan dengan Villarreal di jornada pertama La Liga. Aaron Wan-Bissaka nampaknya telah menyudahi perjalanannya bersama Manchester United. Sang bek kembali ke London untuk bergabung dengan West Ham. Fabrizio Romano melaporkan sang bek dalam waktu dekat ini akan menuntaskan transfernya ke West Ham. Menurut laporan Romano, Wan-Bissaka saat ini sudah berada di London untuk menjalani tes medis di West Ham. Setelah tes medisnya kelar, ia akan menekan kontrak sebagai pemain baru West Ham. Menurut laporan Romano, Manchester United dan West Ham sudah menyepakati mahar transfer Wan-Bissaka. The Hammers kabarnya harus membayar sekitar 15 juta pounds. Ada kabar baik datang bagi Interisti. Striker andalan Inter Milan, Lautaro Martinez telah menekan kontrak baru bersama La Beneamata.
Melalui laman resmi mereka, Inter Milan memastikan bahwa Lautaro telah memperpanjang kontraknya bersama Nerazzurri untuk jangka waktu yang panjang. Sang pemain telah menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2029 mendatang. Secara terpisah, Fabrizio Romano memberikan informasi terkait kontrak baru Lautaro tersebut. Menurut Romano, sang striker mengalami kenaikan gaji. Ia akan menerima gaji sekitar 9 juta euro per tahun. Kontrak Virgil van Dijk di Liverpool sudah memasuki tahun terakhir. Namun, belum ada tanda-tanda pembicaraan kontrak baru. Virgil van Dijk bahkan mengakui belum ada tawaran kontrak baru dari The Reds. Liverpool biasanya enggan memberikan kontrak jangka panjang kepada pemain yang sudah berusia di atas 30 tahun. Mereka biasanya hanya ditawari perpanjangan 1 tahun dan Van Dijk belum ada tanda-tanda mendapat tawaran. Van Dijk telah menunjukkan tanda-tanda frustrasi ketika ditanyai tentang kontraknya. Ada kekhawatiran Van Dijk akan meninggalkan Anfield setelah Klopp mundur. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan update baru seputar masa depan Joao Felix. Super agen Jorge Mendes, dikabarkan terbang ke London untuk menuntaskan transfernya ke Chelsea. Menurut laporan Romano, Chelsea saat ini sedang mencoba untuk memulangkan Felix ke Stamford Bridge. Hal ini disebabkan transfer Samu Omorodian ke Chelsea batal. Alhasil Atletico Madrid menyodorkan nama Joao Felix ke Chelsea. Menurut laporan Romano, agen Felix, Jorge Mendes langsung bergerak untuk memastikan kliennya bisa pindah ke Chelsea. Paulo Dybala memiliki klausul rilis dalam kontraknya bersama AS Roma. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Al-Qadsiah, yang merupakan klub asal Arab Saudi, pernah mencoba untuk mengaktifkan klausul rilis tersebut, untuk membujuk Dybala bermain di kancah sepak bola Arab Saudi. Mereka juga memberikan penawaran gaji yang tinggi. Setelah beberapa saat mempertimbangkannya dengan sang agen, Paulo Dybala memutuskan untuk menolaknya dan memastikan kepada AS Roma bahwa dia ingin tetap berkarir di Stadio Olimpico.